Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini saya akan melanjutkan kisah yang dikirimkan oleh Febri, dan kami sarankan buat teman-teman yang belum mendengar cerita sebelumnya, saya sarankan dulu untuk mendengarkan part satunya yang linknya kami sertakan di deskripsi. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kisah sebelumnya, di sini si Febri ini mampir ke minimarket ketika pulang dari rumah customernya tersebut untuk sejenak beristirahat karena memang perjalanan malam itu cukup melelahkan. Di sini si Febri memutuskan untuk belanja di minimarket tersebut sedangkan suaminya menunggu di dalam mobil. Tak selang berapa lama karena memang suaminya ini bosan di dalam mobil, di situ suaminya ini melihat ada penjual pentol di depan minimarket tersebut. Akhirnya si suaminya ini pun memutuskan untuk keluar dari mobilnya untuk membeli pentol tersebut sambil menunggu istrinya yang lagi belanja di dalam minimarket tersebut. Suaminya ini bilang kepada pedagang pentol tersebut, "Mas, pentol ya mas, dibungkus 10.000. Akhirnya dibungkuslah pentol tersebut oleh tukang pentolnya. Dan di sini tukang pentolnya ini bilang, itu istrinya di dalam mobil itu nggak dibeliin sekalian mas. Ditolelah oleh si suaminya Febri ini ke arah mobil, dilihatnya di dalam mobil itu tidak ada siapa-siapa. Akhirnya si suaminya Febri ini bilang kepada tukang pentol tersebut, "Istri saya lagi di dalam minimarket mas, kalau belanja biasanya lama." "Loh, itu tadi ada cewek mas di dalam mobil situ, atau mungkin temennya?" "Enggak mas, kami cuma berdua kok." Akhirnya si tukang pentol itu pun melihat lagi ke arah mobil tersebut dan ternyata, "Loh, iya ya, kok nggak ada ya? Tadi saya lihat ada loh mas," gitu. Akhirnya suaminya ini bilang, "Udah mas, gak usah nakut-nakutin." Mereka pun ngobrol, si suaminya ini dan bapak tukang pentol tersebut. Lalu ditanyalah oleh bapak tukang pentol tersebut, "Masnya ini dari mana mas, kok platnya jauh? Platnya ini R Surabaya." Dan di sini suaminya pun menjawab, "Iya pak, platnya mobilnya memang plat Surabaya, tapi saya ini dari Jombang kok. Kebetulan tadi dari rumah temen. Tadi berangkatnya sih saya nggak lewat sini pak, saya itu lewat daerah sini." Dan di situ bapak pentolnya ini kaget, "Loh mas, masnya tadi lewat situ mas?" "Iya pak, saya lewat situ." "Malam-malam gini mas lewat situ?" "Iya pak." "Ya ampun mas, ya untung masnya ini mas, kalau malam jangan lewat situ mas, memang sih lebih dekat lewat situ dari Jombang ke Blitar ini, tapi di situ ini rawan mas." "Loh, rawan kenapa pak?" "Ya rawan di situ kalau nggak begal ya rawan angkernya mas. Sering orang-orang di situ ini tersesat mas kalau malam, bahkan sering juga diteror oleh sosok-sosok penunggu yang ada di daerah tersebut." Nah, dari sini si suaminya baru tahu kalau memang daerah tersebut memang seperti itu. Nah, akhirnya tidak berapa lama istrinya pun sudah selesai belanja, dan akhirnya mereka pun ini masuk mobil dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di sini juga suaminya ini sempat menegur bapak pentol tersebut dan bapaknya ini bilang, "Ya mas, hati-hati mas." Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jombang. Mereka ini pun melanjutkan perjalanan mereka sampai pada suatu waktu mereka ini sudah mulai mengantuk di situ. Suaminya Febri ini udah mulai mengantuk, begitu juga dengan Febri. Tapi waktu itu si Febri ini sudah mulai tertidur dan suaminya ini tetap untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Sekitar jam 3 malam itu dilihatnya si Febri ini sudah tertidur. Nah, pada waktu itu memang suaminya ini
mencoba untuk menghidupkan audio yang di mobilnya untuk memutar musik supaya suaminya ini tidak mengantuk. Suaminya ini pun mendengarkan musik di situ. Ketika suaminya ini fokus untuk menyetir dan mendengarkan musik di situ, tiba-tiba seperti ada tangan yang membelai kepalanya dari belakang. Dari sini suaminya ini pun langsung kaget dan menengok ke arah belakang, dan ternyata di situ tidak ada apa-apa di situ. Tapi di sini karena memang malam itu sudah terjadi hal-hal aneh sebelumnya, suaminya ini mulai parno dan mulai sedikit merinding dan ketakutan di situ. Suaminya ini pun membuka kaca samping mobilnya. Di situ terlihat sudah mulai banyak motor, mobil yang lalu lalang karena memang jalannya ini cukup ramai. Akhirnya sedikit tenanglah suaminya ini. Dibuka kacanya sambil mendengarkan musik. Gak lama setelah itu, suaminya ini melihat spion yang berada di atas pengemudi. Di situ dilihatnya spion itu mengarah ke belakang. Ternyata di situ ada kepala wanita, dan kepala wanita ini tersenyum menyeringai sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tersenyum menyeringai seperti itu, suaminya ini pun mulai keringat dingin di situ. Dan di sini suaminya pun ini udah nggak tahan, akhirnya memberhentikan mobil itu. Seketika suaminya ini mengumpat kata-kata kasar di situ. "Pergi gue, dasar bangsat." Nah, seperti itu. Nah, karena mendengar suaminya ini mengumpat kata kasar seperti ini, Febri ini pun bangun. "Loh, Mas, kenapa, Mas? Ada apa, Mas?" "Enggak, ini loh ada yang ngikutin di belakang." Ditolela sama si Febri, tidak ada apa-apa di situ. Melihat suaminya ini berkeringat seperti itu, seolah-olah ketakutan melihat sesuatu, si Febri ini menyalakan lampu di dalam mobilnya dan akhirnya bilang kepada suaminya, "Udah Mas, kita cari pom bensin aja. Mending kita istirahat dulu, nyampe pagi nanti kita lanjut lagi pulang ke Jombang." "Oh iya, iya Dek." Akhirnya si suaminya ini mencari pom bensin terdekat di situ, dan kebetulan memang ada pom bensin di situ dan banyak juga orang-orang yang beristirahat atau memarkirkan mobilnya di pom bensin tersebut. Mereka pun masuk dan memarkirkan mobilnya di situ. Setelah berapa saat si suaminya ini bilang kepada si Febri, "Dek, aku ke toilet dulu ya, pengen pipis." Si Febri pun mengangguk karena si Febri ini sudah sangat mengantuk berat di situ. Akhirnya si suaminya ini pun pergi ke toilet, tinggallah Febri di dalam mobil itu sendirian. Akhirnya si Febri ini pun memejamkan matanya di dalam mobil tersebut, dan ketika si Febri ini sudah mulai tertidur, tiba-tiba ada yang menjambak rambut Febri dari belakang. Di sini si Febri pun ini pun nyampe tertarik kepalanya, dan di sini si Febri ini kaget karena merasa kesakitan di situ. Dilihatnya di belakang tidak ada apa-apa di situ. Ketika si Febri ini mencoba untuk menyalakan lampu lagi yang berada di dalam mobil tersebut, ternyata di situ sudah duduk wanita ini pakai baju putih yang sangat lusuh, tangannya ini kukunya panjang-panjang. Wanita ini mengayunkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sambil tersenyum, hihi, 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 hihi. Dan senyumnya ini sangat lebar, giginya hitam-hitam. Di sini Febri pun langsung teriak, "Wah, Mas, Mas, Mas!" teriak. Nah, mengetahui ada teriakan dari mobilnya, ada pengemudi lain yang memang memarkirkan mobil di situ ini mendatangi mobil dari si Febri ini. Dibukalah pintu tersebut, ternyata si Febri ini sudah meringkuk ketakutan sambil menangis di situ. Dia ini teriak-teriak, "Mas, Mas, tolong Mas, tolong." Nah, dari sini si orang itu pun langsung, "Ada apa Mbak? Ada apa?" gitu. "Ada apa?" Gak lama dari situ datanglah suaminya dan masuklah ke dalam mobil tersebut. Di sini menenangkan istrinya. "Ada apa Dek? Ada apa? Ada apa?" "Itu Mas, ada wanita, ada wanita." Dilihatnya di belakang tidak ada apa-apa di situ. Akhirnya suaminya ini pun mengajak Febri untuk keluar. Diajaklah keluar si Febri ini, dan orang yang menolong tadi itu bilang kepada masnya, "Mending Masnya tidur di musola aja deh Mas, lebih aman di situ."
atau mungkin karena istrinya ini udah ketakutan jadi mending tidur di musola aja. Akhirnya si Febri dan suaminya ini pun pergi ke musola dan istirahat di depan musola tersebut. Mereka berdua ini tidur sampai waktu itu siang hari. Mereka ini baru bangun sekitar jam 8 siang. Mereka ini bangun dan memutuskan melanjutkan lagi perjalanannya ke kota Jombang. Mereka pun ini melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah-tengah perjalanan pulang di siang tersebut, mereka berdua ini mencium bau melati di dalam mobil tersebut. Si Febri dan suaminya ini saling melihat satu sama lain karena memang mereka ini sudah mengetahui ada keanehan di dalam mobil tersebut. Akhirnya si Febri ini ngomong kepada suaminya, "Mas, gini aja kalau kita mampir dulu ke rumah bapak." "Oh ya udah, iya kita mampir ke rumah bapak dulu." Kebetulan si mertuanya Febri ini atau bapak dari suaminya Febri ini memang sedikit banyak mengerti tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka ini pun ketika sudah sampai Jombang, mereka ini tidak langsung pulang, tapi langsung ke rumah dari ayahnya suaminya Febri tersebut. Di situ mereka ini pun datang dan bapak ini di depan waktu itu ngopi sambil main burung perkututnya. Dan di situ mereka berdua ini turun dari mobil dan mencium tangan dari orang tuanya tersebut. Dan bapak ini bilang, "Ada yang ngikutin kamu itu di mobil." Belum juga mereka ini ngomong sesuatu, si bapak dari suaminya Febri ini sudah tahu kalau ada yang mengikuti di dalam mobilnya. Dan si bapak ini bilang kepada mereka berdua, "Kalian mandi aja dulu, bersihin dulu, nanti biar bapak yang urus masalah itu, gampang." Gak lama setelah itu ketika mereka ini selesai mandi, duduklah mereka ini terus ngobrol bareng dengan bapak dan ibunya di situ. Ketika mereka ngobrol menceritakan semuanya, bapaknya ini bilang, "Yang ngikutin itu suka dengan baunya istri kamu. Soalnya istri kamu ini lagi mens ya." Waktu itu ditanya sama suaminya Febri ini, "Dek, kamu mens, Dek?" Dan si Febri pun ini bilang, "Iya mas, mens. Makanya kalau menstruasi itu jangan lewat-lewat tempat yang angker-angker, apalagi kemarin kalian itu malam Jumat Legi." Nah, dari sini mereka baru tahu bahwa malam itu di perjalanan tersebut malam Jumat Legi. Sini tanyalah mereka, "Terus gimana Pak?" Bapaknya pun menjawab, udah bapak sir kok, udah kalian tenang aja." "Loh tadi bapak apain?" "Udah nggak perlu tahu, udah yang penting kalian makan dulu sana." Akhirnya mereka ini pun makan dan setelah siang itu mereka pun memutuskan pamit untuk pulang. Ketika mereka pulang tidak ada hal-hal aneh yang terjadi dan mereka juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh bapak untuk mengusir makhluk tersebut. Yang pasti hal ini sudah kembali seperti semula, tidak ada gangguan-gangguan yang aneh lagi. Inilah cerita yang dikirimkan Febri kepada kami. Semoga teman-teman semua ini bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirim Febri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.